Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang berjudul Etika Komunikasi. Yang pertama harus kita tahu adalah apa itu etika komunikasi. Sebelumnya harus kita tahu etika adalah prinsip moral yang membedakan benar atau salah. Kemudian komunikasi adalah proses menyampaikan pesan antar individu. Dan kita dapat simpulkan bahwa etika komunikasi adalah pedoman, nilai, dan norma moral yang mengatur cara seseorang berinteraksi secara lisan maupun tertulis dengan sikap yang tanggung jawab, kejujuran, dan rasa hormat. Dalam prakteknya, etika ini mencakup penggunaan kata-kata yang santun, penyampaian informasi secara terbuka dan tidak manipulasi, serta menjaga kerahasiaan pesan yang bersifat penting atau pribadi. Prinsip-prinsip ini berlaku dalam berbagai bentuk komunikasi, baik secara langsung maupun secara digital. Di lingkungan profesional, penerapan etika dalam komunikasi sangat penting untuk menciptakan hubungan kerja yang sehat dan efisien. Komunikasi yang dijalankan secara etis dapat mengurangi risiko konflik, meningkatkan kepercayaan antar rekan kerja, serta membentuk atmosfer kerja yang kondusif dan inklusif. Next, mengapa sih etika komunikasi itu penting kita terapkan di lingkungan kerja? Salah satu pentingnya etika komunikasi dalam penerapan di lingkungan kerja adalah tempat kerja merupakan lingkungan dengan tingkat interaksi yang tinggi antar individu maupun antar tim. Karena itulah komunikasi yang dilakukan harus dijalankan secara etis untuk memastikan kelancaran kerjasama dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik. Komunikasi yang menjunjung tinggi etika menjadi landasan utama dalam membangun kolaborasi yang efektif dan harmonis. Selain itu, cara seseorang berkomunikasi di tempat kerja sangat mempengaruhi budaya organisasi secara keseluruhan, termasuk citra profesional dalam perusahaan maupun individu. Komunikasi yang etis menciptakan suasana kerja yang saling menghargai, memperkuat solidaritas tim, dan memberikan kesan positif bagi internal organisasi maupun pihak luar. Kemudian, komunikasi yang etis adalah kunci dari kolaborasi yang sukses. Komunikasi yang dilandasi nilai-nilai etika merupakan fondasi utama dalam membangun kerjasama yang efektif dan harmonis. Tanpa komunikasi yang etis, kolaborasi tim sulit terjadi dan terjalin dengan baik dan berkelanjutan secara kontinu. Yang ketiga, mengapa sih kita penting menjaga etika komunikasi? Yang ketiga adalah mempengaruhi budaya organisasi dan reputasi profesional. Cara berkomunikasi yang etis turut membentuk budaya organisasi secara keseluruhan, serta mempengaruhi citra profesional baik individu maupun perusahaan. Ketika komunikasi dijalankan secara etis, lingkungan kerja menjadi lebih inklusif, saling mendukung, dan profesional. Dan pada akhirnya menciptakan reputasi kerja yang positif baik internal maupun eksternal. Next, kita berlanjut kepada peran etika dalam komunikasi. Apa sih peran-peran etika dalam komunikasi ini? Yang pertama adalah membangun kepercayaan. Peran etika dalam komunikasi yang pertama adalah membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah dasar utama dalam setiap hubungan profesional dan hal ini dapat tercipta ketika komunikasi dijalankan dengan kejujuran. Ketika komunikasi disampaikan secara jujur dan terbuka, rekan kerja atau mitra bisnis merasa dihargai dan memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mengandalkan informasi yang valid.
Kejujuran ini menciptakan rasa aman dan penting bagi kelancaran bekerja, mendorong terciptanya hubungan yang kerja yang lebih transparan di dalam organisasi. Selain itu, konsistensi antara kata dan tindakan juga merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan. Ketika seseorang berbicara tentang suatu hal namun tidak bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan, hal ini dapat merusak integritas dan kepercayaan orang lain yang sudah kita bangun secara signifikan. Sebaliknya, ketika kata-kata yang diucapkan selalu sejalan dengan tindakan, itu akan memperkuat kredibilitas individu ataupun tim tersebut. Dan ini bermanfaat bagi kita, baik individu maupun organisasi. Selain itu, memungkinkan hubungan kerja yang lebih harmonis dan saling mendukung. Yang kedua adalah mencegah terjadinya konflik. Ketika komunikasi berperan dalam mencegah terjadinya konflik di tempat kerja, komunikasi yang dilakukannya, peran-perannya secara keseluruhan, etika dalam komunikasi ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, profesional, dan produktif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, prinsip saling menghargai, dan tidak diskriminatif, komunikasi menjadi alat yang membangun kepercayaan, mencegah konflik, dan memperkuat kerjasama antar tim. Komunikasi yang etis juga mencerminkan sikap profesional dan memperkuat budaya organisasi yang positif. Setiap orang di tempat kerja memiliki peran dan dalam menjaga dan menerapkan etika komunikasi. Jadi setiap individu ini memiliki peran nih dalam menjaga etika, tidak kecuali bos ataupun pimpinan atau bawahan. Semua harus menjaga etika dalam berkomunikasi. Dengan berkomunikasi yang sopan, terbuka, dan adil, kita tidak hanya memudahkan tugas sehari-hari, tapi juga membangun dan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan mendukung semua pihak. Etika bukan hanya soal aturan, tapi soal kebiasaan baik. Etika itu bukan soal aturan-aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis, tapi adalah kebiasaan yang baik yang bisa memperkuat hubungan dan mendorong kesuksesan kita bersama. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga materi peran etika komunikasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana manfaat dari kita menjaga etika dalam berkomunikasi, baik antara teman, antara bawahan, atau kepada pemimpin. Mari kita budayakan membangun kerja yang saling menghargai, terbuka, dan profesional melalui komunikasi yang baik, jujur, dan menjaga integritas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.